Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Langgar Merdeka. Langgar itu bisa berarti syuro atau bisa berarti mushola. Kali ini berada di Langgar atau mushola atau syuro yang dikenal sebagai Langgar Merdeka yang ada di Kampung Laweyan, kampung tertua di kota Solo. Sesuai dengan tradisi adat Jawa, mungkin senusantara nggih. Artinya menjelang datangnya bulan Ramadan, kalau di Jawa dikenal dengan istilahnya sadranan, ziarah kubur leluhur. Setelah selesai dari ziarah kubur leluhur, selanjutnya diteruskan dengan padusan. Padusan itu semacam mandi junub, mandi besar. Hanya saja kali ini mandinya tidak semacam di kamar mandi, tapi mandi di tempat pemandian umum atau di tempat-tempat yang biasa dipakai mandi umum, misal kolam renang ataupun yang sejenisnya. Setelah dari sadranan, ziarah kubur, padusan, mensucikan diri atau mandi besar, selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan resik-resik masjid atau bersih-bersih masjid, musola atau langgar. Karena apa? Selesai dari sadranan, ziarah kubur, dilanjutkan dengan padusan. Setelah dari padusan, mendekati datangnya bulan Ramadan, karena langsung dipakai untuk sholat berjamaah, sholat tarawih. Sebelumnya dibersihkan ruangan-ruangan masjid, syuro atau langgar seperti saat ini yang ada di Langgar Merdeka Laweyan Solo. Nah, kali ini oleh pengurusnya dimulai dibersihkan karena tidak lebih dari 10 hari, paling sekitar tanggal 17 Februari nanti sudah dimulai pertama kalinya didirikan sholat berjamaah, sholat tarawih, sehingga untuk mendatangkan kenyamanan, kekusukan dalam beribadah, itu baik masjid, suro atau langgar, dibersihkan semuanya. Disapu bersih dengan sapu-sapu. Lah, ini sapu untuk menyapu bagian atas dengan sapu yang cukup panjang ini. Terus jendela-jendela pun juga dibersihkan. Di Langgar Merdeka ini suro, langgar atau mushola yang usianya sudah lebih dari 100 tahun atau sekitar tahun 1877. Nah, ini mulai jendelanya udah dibuka, dibersih-bersihkan, sehingga khusus untuk Langgar Merdeka ini bisa jadi tidak perlu dengan menggunakan semacam AC pendingin atau kipas angin, karena posisinya di atas dengan tidak kurang dari 10 jendela besar berukuran besar ini, anginnya sudah begitu besar, bahkan alami. Hari ini mulai dibersihkan, tapi kalau khusus untuk menara bisa jadi juga nantinya setelah sudah mendekati datangnya bulan Ramadan, sehari atau 2 hari lagi mungkin dibersihkan. Ini tangga naik menuju menara. Nah, kalau dahulunya puluhan tahun silam, menara ini biasa dipakai untuk mengumandangkan azan panggilan sholat baik subuh, luhur, asar, maghrib, dan isya. Artinya panggilan sholat wajib 5 waktu melalui corong dari menara. Corong itu corong yang terbuat dari kuningan. Kalau sekarang sudah ada speaker, sehingga tidak perlu dengan corong lagi. Nah, ini suasananya dibersihkan. Kalau yang depan ini khusus untuk jamaah putra. Kalau yang disekat dengan ukiran kayu jati ini merupakan bagian dari jamaah
putri, emak-emak, ibu-ibu. Nah, nih. Tidak kurang dari 100 jamaah mampu ditampung di Langgar Merdeka ini, baik itu jamaah putri maupun jamaah putra, karena luas dari masjid ini tidak kurang dari 200 meter persegi. Nah, ini tangga naik dari lantai pertama untuk menuju ke lantai kedua untuk ruangan jamaah putri. Nah, selanjutnya ini untuk jamaah kakung atau untuk jamaah putra. Pintu masuknya dari tangga naik ini. Bisa dipastikan lagi untuk syariahnya terpenuhi, karena pintu keluar dan masuknya untuk jamaah putra dan putri itu berlainan tempatnya, sehingga lebih khusyuk, lebih nyaman lagi untuk beribadah. Nah, ini Liberty melewati tangga naik dan turun untuk jamaah putra. Termasuk tempat wudhunya pun untuk jamaah putra dan putri juga dibedakan lokasinya. Nah, ini tempat wudhu jamaah putra. Pintu masuknya agak besar, lebih besar sedikit, lebih besar 2 kali daripada pintu masuk jamaah putri. Nah, ini pintu masuk jamaah putri. Nah, kebetulan Langgar Merdeka ini masuk cagar budaya heritage, cagar budaya tersendiri. Nah, ya bisa dimaklumi karena kan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Ini jalan utama menuju Kampung Batik Laweyan yang ada di pinggir. Nah, semula dikenal sebagai Langgar Merdeka karena pada waktu itu terjadi clash Belanda, diganti dengan Langgar Al-Ikhlas, sehingga nama Langgar Merdeka ini ada 2, bisa disebut Langgar Al-Ikhlas, bisa disebut Langgar Merdeka. Tanggal 7 bulan 7 1877. Demikian Liberty melaporkan tentang persiapan Langgar Merdeka untuk segera ditunaikannya sholat tarweh 1447 Hijriah.